Melengkapi berkas acara pemeriksaan atau BAP, tersangka kasus pembunuhan seorang perempuan di Losmen Windu Kencono, Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan di lokasi kejadian. Dalam reka ulang tersebut, terdapat 35 adegan pelaku menghabisi korban. Rekonstruksi ulang kasus pembunuhan terhadap korban EMF, warga Pakisaji yang terjadi di Losmen Windu Kencono, Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang pada 17 Juni lalu, digelar di lokasi kejadian. Personil Satreskrim Polresta Malang Kota dan Polsek Sukun, Kejaksaan Negeri Kota Malang dan tim Inafis mengawal jalannya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan tersangka Ahmad Komarudin terhadap kekasihnya EMF. Reka ulang ini terdapat sebanyak 35 adegan yang diperagakan oleh tersangka Ahmad Komarudin, pria berusia 26 tahun asal Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Rekonstruksi ini juga menghadirkan dua saksi lain, yakni penjaga losmen dan petugas parkir. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang mengatakan, dalam rekonstruksi ini terbukti bahwa pembunuhan hanya dilakukan oleh tersangka, karena tidak ada orang lain di kamar tempat kejadian pembunuhan. Selain itu diketahui fakta baru, yakni korban sempat mendorong tersangka. Nah, pada intinya kalau kita lihat dari unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini memenuhi rumusan pasal 338 atau 351 ayat 3. Kalau menurut kami sementara seperti itu, dan nanti kaitan dengan pembuktian di persidangan, kami yakin sudah terpenuhi seperti itu dengan melihat rekonstruksi, dan juga kami melihat ada setidaknya hari ini itu 3 orang saksi yang melihat penggalan-penggalan dari petunjuk lah, mengarah ke petunjuk bahwasanya orang yang mungkin melakukan tindak pidana adalah terdakwa, karena nggak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar itu pada jeda waktu tersebut. Jadi hanya terdakwa ini yang satu kamar, dan kemudian dalam jeda waktu itu kemudian ditemukan terdakwa dalam keadaan meninggal dunia. Ada berapa adegan? Ada fakta baru tadi yang ditemukan? Kalau dari fakta baru sepertinya tidak, tapi untuk rangkaian perbuatannya tadi ada yang ditambahkan dalam rekonstruksi hari ini. Kalau jumlahnya itu ada 33-an lah lebih dengan yang ditambahkan tadi. Sementara kuasa hukum tersangka mengatakan dari rekonstruksi ini terungkap bahwa tersangka tidak ada niat membunuh kekasihnya. Tersangka emosi saat didorong korban sehingga terjadi pembunuhan tersebut dengan mencekik korban hingga tewas. Kami selaku penasihat hukum dari tersangka telah mengikuti ada 35 adegan. Dan memang adegan-adegan tersebut saling bersesuaian, sama persis seperti dengan pengakuan tersangka klien kami dalam BAP yang tertuang di Polsek Sukun. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini, bahwasanya sebenarnya tersangka dari awal tidak ada niatan membunuh. Ini perlu digarisbawahi rekan-rekan pers, tidak ada niatan membunuh, akan tetapi ketika berada di dalam kamar, korban ini memang, mohon maaf, kita bukan mengungkit si almarhumah ya. Jadi korban ini memang istilahnya ngomel terus, mencaci maki, bahkan terakhir mendorong hingga jatuh pelaku atau tersangka dari tempat tidur hingga jatuh ke lantai. Nah, sepertinya itulah yang mendorong emosi dari pihak tersangka, dari klien kami ini, kemudian istilahnya mungkin temporary madness ya kalau bahasa saya, jadi kegilaan sesaat atau emosi yang berlebihan sesaat, langsung mendorong hingga korban itu kepalanya terbentur tembok kamar, kemudian karena korban mencakar leher dari tersangka meneruskan perbuatannya dengan mencekik dan terakhir juga menyumpal mulut korban dengan sapu tangan, dan terakhir menutup bantal yang itulah menyebabkan tewas atau wafatnya korban. Simon Alfredo melaporkan.